Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah azza wa jalla. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang terbesar kepada kita yaitu nikmat iman. Allah berikan kepada kita iman yang tidak diberikan kepada semua manusia. Allah pilih dari sebagian hambanya dijadikan menjadi orang yang beriman kepada Allah yang nantinya akan dimasukkan Allah ke surga, dan sebagian lagi tidak diberi oleh Allah SWT yang nanti mereka akan ditempatkan Allah di neraka, diazab selama-lamanya, iyadzan billah. Wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan yang dia mau, dan Allah memilih siapa yang dia mau. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kita menjadi orang yang beriman, orang yang melaksanakan Islam, orang yang ruku' dan sujud, orang yang berpuasa dan bersedekah dan berzakat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita menjadi orang-orang yang sebagai hamba-hambanya yang saleh. Tetapi sebagian kaum muslimin yang mengaku beriman, mereka tidak memahami apa itu hakikat iman, sehingga mereka menyangka diri mereka beriman padahal mereka tidak beriman. Atau sebagian menyangka diri mereka beriman, tapi mereka telah jatuh ke pembatal-pembatal keimanan, telah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman pada hakikatnya kita semua sudah hafal. Rukunnya ada 6. Dan Islam rukunnya 5, kita sudah hafal. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Begitu juga Islam, yang pertama kali ketika orang masuk Islam, syarat yang harus dia penuhi, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tetapi dalam syahadat ini ada konsekuensi yang sebagian kaum muslimin tidak memahaminya, bahkan tidak belajar, tidak mengerti apa konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia telah bersyahadat dengan syahadat Islam, baik dia baru masuk Islam ataupun dia lahir di dalam Islam, syahadat tersebut mempunyai konsekuensi. Yang pertama, syahadat terbagi dua. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadati kecuali Allah. Bagian kedua yaitu syahadat Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Nah, syahadat la ilaha illallah ini konsekuensinya adalah tauhid. Kita menegakkan tauhid di dalam diri kita. Kita mengamalkan tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Rabb yang berhak diibadati dengan baik dan benar kecuali hanya Allah, sehingga kita harus kufur kepada selain Allah SWT. Kita harus mengingkari semua Rabb atau Tuhan yang disembah selain Allah, baik itu Tuhannya orang Nasrani yang mereka mengatakan Tuhan tiga, atau Tuhannya orang Yahudi yang merupakan mereka mengatakan Uzair ibnu Allah, Uzairnya anak Allah, atau orang Buddha atau orang Hindu yang mempunyai Tuhan-Tuhan, patung, sapi, binatang, kayu, batu, semuanya kita harus kufur, harus kita ingkari. Tidak ada persamaan agama. Di dalam akidah tidak ada toleransi akidah, tidak ada. Kita yakin kita orang beriman, dan kita yakin selain yang mengimani seperti iman kita adalah orang kafir, keluar dari rahmat Allah, orang yang terlaknat dan orang yang akan dimasukkan ke neraka. Pada hari-hari ini kita melihat para dai-dai yang mengajak ke pintu-pintu jahanam, para ruwaibidah, orang-orang yang berkata terhadap agama tanpa ilmu, para setan-setan yang bersorban dan memakai pakaian orang-orang saleh. Mereka menyamakan semua agama, dianggap sama agama semuanya dengan dalil toleransi. Kita sama-sama anak Adam, kita semuanya bersaudara, tidak ada kelebihan di antara kita, kita semuanya sama rata. Ini adalah perkataan sejelek-jeleknya perkataan. Ketika kita katakan ini yang maksudnya menyamakan agama kita dengan agama orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya mereka mengatakan yang penting kita sama-sama menyembah Allah. Apapun agamanya, yang penting kita menuju Allah. Ini perkataan yang paling batil, dan ini adalah perkataan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membatalkan syahadatnya. Syahadat la ilaha illallah, tidak ada Rabb, tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak diibadati kecuali hanya Allah. Tapi mereka mengatakan yang lain juga benar. Kita sama-sama benar. Maksudnya semuanya salah. Yang mengatakan tersebut sama saja dia mengatakan kita semuanya sama-sama salah. Yang benar hanya satu. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanya satu, Islam. Faman yabtaghi ghairal islami dina falai yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan terima. Sehingga syahadat la ilaha illallah, kita harus kufur kepada semua Tuhan selain Allah. Kita harus mengkafirkan semua orang yang tidak beriman kepada Allah.
dan konsekuensinya wala dan bara. Ada cinta dan ada benci. Siapa yang harus kita cintai? Yaitu orang yang sesama menyembah kepada Allah. Siapa yang harus kita benci? Orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang kufur kepada Allah. Harus kita benci. Dan inilah yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Muhammadun Rasulullah, kata Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama' bainahum. Mereka sangat keras, sangat benci kepada orang kafir. Ruhama' bainahum, saling mencintai sesama mereka. Sekarang terbalik. Dia benci kepada pengajian-pengajian. Dia benci kepada orang yang mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Mereka benci kepada orang yang mengajak kepada tauhid dan mengajak kepada sunnah. Mereka benci. Mereka larang. Dan mereka gelari dengan gelar-gelar yang jelek. Wahabi, teroris, fundamental Islam, keras. Adapun kepada orang kafir, saling berkasih sayang. Saudara kita, katanya. Maka ini jelas merusak keimanan. Ini adalah perkataan-perkataan iblis, perkataan-perkataan syaitan untuk membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammadun Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka yaitu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, keras kepada orang kafir, ruhama' bainahum, saling mencintai, saling berkasih sayang dengan sesama mereka, sesama orang beriman. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Orang kafir dijagain, orang Islam dimusuhi. Dan konsekuensi kita bersyahadat la ilaha illallah, kita harus kufur kepada semua agama kecuali Islam. Dan kita harus kufur kepada semua yang disembah selain Allah, baik itu patung, baik itu batu, baik itu cincin, baik itu benang, baik itu kayu, baik itu jimat, dukun, jin, syaitan. Semua yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, kita harus kufur. Kalau tidak, bisa batal keislaman kita. Sebagian orang Islam masih pakai jimat pada hari ini. Mengaku Islam, tapi masih percaya kepada cincin, keramat, keris keramat, penangkal, bersekutu dengan jin. Ini membatalkan keislaman dia, membatalkan keimanannya, bisa keluar dari agama Islam, dan dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan Qarun dan Abu Jahal dan Abu Lahab karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima sesembahan selain Dia. Allah tidak mengizinkan ada sesuatu yang diagungkan dalam rangka ibadah seperti Dia. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak satupun. Semuanya batil, semuanya salah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki kita Allah, bukan batu. Yang menurunkan hujan Allah, bukan perakiraan cuaca, bukan orang-orang yang mengaku dia bisa memanggil-manggil hujan. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, bukan dokter, bukan obat-obatan. Maka kita harus kembali mempelajari apa itu konsekuensi syahadat la ilaha illallah agar agama kita diterima oleh Allah, agar iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syahadat la ilaha illallah ini konsekuensinya adalah menegakkan tauhid. Kita beragama hanya dengan agama tauhid, dan kita kufur dengan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang di bumi ini Allah yang punya. Semua yang di bumi ini Allah yang mengatur. Hanya bisa kita minta kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Tidak pantas kita meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah.
siapapun itu, baik mereka itu adalah para nabi maupun malaikat, apalagi cuman kiai-kiai atau kuburan-kuburan keramat, semuanya adalah membatalkan keislaman, membatalkan keimanan, karena Allah satu-satunya tempat kita meminta dan berdoa. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang berdoa kepada selain Allah yang tidak ada penjelasan dari Allah tentangnya, sesungguhnya nanti dia akan dihisab oleh Allah dan tidak akan beruntung mereka orang-orang kafir tersebut, kata Allah. Allah kafirkan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syahadat la ilaha illallah ini harus kita pelajari dengan baik dan harus kita amalkan agar Islam kita diterima oleh Allah, agar iman kita diterima oleh Allah. Tidak semua yang KTP-nya Islam diterima oleh Allah. Wahai kaum muslimin, sadarlah, tidak semua yang mengaku Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah ada rukunnya. Agar kita memahami, bukan sekedar kita membaca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah, lalu kita sudah diterima Islam kita, sudah diterima amal perbuatan kita. Tidak. Konsekuensinya yang pertama, tasdiqu fima akhbar. Menerima dan mempercayai semua yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diberitakan oleh Nabi SAW, kita harus percaya. Perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara tentang umat-umat sebelum kita, dan perkara-perkara yang akan terjadi, yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW, semuanya harus kita percayai. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, kita mentaati apapun yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Lalu ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya jelek, pasti jelek. Apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti baik semuanya. Ini akidah kita, keyakinan kita. Ketika dikatakan oleh Nabi SAW hal-hal sepele, panjangkan jenggot, kata Nabi SAW, wah kan jenggot udah nggak zaman sekarang. Apa sih manfaatnya jenggot? Jelek. Ini kekufuran kepada Nabi SAW. Hal sepele, kalau kita tidak bisa melakukannya, minimal jangan kufur dari lisan kita. Kalau Nabi SAW mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, itu adalah perintah yang bentuknya ibadah, wajib kita turuti. Ta'atuhu fima amar, mengikuti semua perintah Nabi SAW. Perintah bapak kita saja kita ikuti, apalagi perintah Nabi SAW. Perintah bos kita aja kita ikuti, apalagi ini perintah Rasulullah yang beliau yang akan membawa kita nantinya masuk surga. Semua yang diberitakan oleh Nabi SAW dan semua yang diperintahkan pasti untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun yang diperintahkan Nabi SAW jelek untuk kita, tidak ada. Siapa yang menyangka ada sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW kejelekan untuk kita, berarti dia telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah pasti untuk kebaikan kita. Dan sebaliknya, apapun yang dilarang oleh Rasulullah pasti karena itu kejelekan untuk menyelamatkan kita. Nabi SAW tidak ada untungnya. Secara duniawi tidak ada untungnya bagi Nabi SAW. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW semuanya kejelekan, pasti kejelekan. Itu keyakinan kita. Wa ma amartukum bihi fattabi'uh wa ma nahatukum anhum fantahu, kata Nabi SAW. Apa yang diperintahkan kepada kalian, yang aku perintahkan, maka lakukan. Jangan kita tidak melakukan, lakukan, kata Nabi SAW. Dan apa yang aku larang, berhenti, jangan lakukan. Karena pada hakikatnya Nabi SAW adalah orang yang paling tahu tentang kebaikan dan paling tahu juga tentang kejelekan, yang ingin menyelamatkan kita dari kejelekan tersebut. Dan semua yang dikabarkan oleh Nabi SAW adalah kabar yang benar. Tidak ada satupun yang dikabarkan oleh Nabi SAW yang bohong. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW itu berkata dari hawa nafsunya, melainkan beliau mengatakan dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Tidak ada satupun yang dikatakan oleh Nabi SAW cuman ditebak-tebak, diterka-terka saja, tidak. Atau dengan kebohongan, tidak ada. Kalla wallah, demi Allah tidak ada Nabi SAW membohongi kita. Semua yang dikatakan adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW, yang disampaikan kepada kita. Maka hendaklah kaum muslimin kita mentaati Allah dan Rasulnya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita mentauhidkan Allah dan kita menjauhi syirik, dan kita membenarkan semua perkataan Nabi SAW dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wal khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita telah sampaikan di khutbah yang pertama 3 rukun syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu membenarkan kabarnya, lalu mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Dan yang keempat, yang terakhir, rukun syahadat Muhammad Rasulullah adalah la yu'badallah illa bima syara'. Tidak boleh kita menyembah Allah kecuali hanya dengan syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita bikin-bikin syariat sendiri. Tidak boleh kita mengikuti syariat-syariat kiai-kiai, ustad-ustad yang dia tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia. Baik itu guru-guru tarikat, baik itu orang-orang yang membuat ajaran-ajaran, tidak boleh kita ikuti, tidak pantas kita ikuti, bahkan haram kita ikuti dalam perkara agama kecuali hanya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus cek, harus periksa, betulkah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau betul, sami'na wa ata'na. Kalau tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kepentingan kita dengan syariat tersebut. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Karena kita mencari akhirat yang itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma yang tahu caranya. Sehingga kita melaksanakan syariat ini hanya dengan satu cara, yaitu dengan caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan syariat ini hanya dengan syariat Nabi Muhammad, bukan syariat-syariat orang-orang belakangan. Sehingga kita harus belajar agama, kita mempelajari dalil-dalil, kita mempelajari betul tidak informasi ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya benar, itu adalah sunnah. Dan sunnah inilah yang akan mendapatkan pahala. Sebagaimana kita ketahui, nenek moyang kita mengajarkan kepada kita kebenaran itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah artinya apa? Yang melaksanakan syariat yang disunnahkan Nabi. Pada hari ini orang ahlus sunnah, tapi banyak bid'ahnya. Maka kita harus melaksanakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita melaksanakan sunnah Nabi SAW secara berjamaah dari para sahabat sampai hari ini, sampai hari kiamat sama sunnahnya, yaitu sunnah Nabi SAW. Kalau tidak, itu namanya bid'ah, dan ini telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melaksanakan amalan yang bukan dari perintah kami, perintah Rasulullah SAW, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut ditolak Allah, tidak diterima Allah. Dan ini telah terjadi di umat-umat sebelumnya. Kerusakan agama-agama Nabi Isa, agama Nabi Musa, agama-agama sebelumnya karena bid'ah. Sebagaimana firman Allah terhadap kaum Nasrani, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Kaum Nasrani itu membuat-buat bid'ah, kata Allah. Apa bid'ah mereka? Rahbaniyah, yaitu mereka itu menjadi rahib, menjadi pendeta yang tidak kawin-kawin, tidak makan daging, berpuasa, melaksanakan hal-hal yang diperintahkan Allah, sehingga dia tinggalkan semua dunianya. Ini bid'ah. Padahal Allah membolehkan kita makan, membolehkan makan daging, membolehkan menikah, membolehkan kita berbagai macam hal, dihalalkan oleh Allah. Mereka haramkan, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah,
termasuk bid'ah yang menghancurkan agama Nasrani. Sehingga kita juga harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan kita tidak melaksanakan agama ini kecuali dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sehingga agama kita tersebut dan amal ibadah kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi menjadi kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.